Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel daringku, di mana pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pembahasan ini merupakan series dari pembahasan materi-materi terkait dengan K3 yang akan kita bahas secara berkelanjutan pada step-step atau pada section selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan pengertian, definisi, tujuan, bentuk, dan sebagainya terkait dengan dasar-dasar dari K3 itu sendiri. Oke, kita masuk dulu ke materi yang pertama. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan sebuah amanah dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. K3 sendiri memiliki lambang dalam bentuk roda gerigi yang di tengahnya ada tanda palang dengan background warna putih dan warna hijau pada gerigi dan palangnya. Semua lambang-lambang ini memiliki makna yang sesuai dengan tujuannya masing-masing. Seperti tanda palang, dia bermakna bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian lambang roda gerigi, dia bermakna bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Makna background warna putih, dia bermakna bersih dan suci. Sedangkan warna hijau pada roda gerigi dan tanda palang berarti selamat, sehat, dan sejahtera. Semua ini tercantum dalam bab 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja di situ. Lambang ini berkaitan erat dengan tujuan yang ingin dicapai oleh K3 sendiri, yaitu tujuan dari K3 secara filosofis. Dia merupakan sebuah upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya. Pada umumnya adalah manusia, termasuk juga hasil karya dan budaya dalam upaya menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan secara keilmuan, K3 merupakan sebuah ilmu atau suatu ilmu yang penerapannya dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan, maupun hal-hal lain yang mungkin terjadi ketika sedang bekerja di situ. Dasar hukum dari K3 itu ada beberapa dasar hukum utama. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di mana undang-undang ini berfokus pada pelaksanaan atau tempat di mana dilaksanakan pekerjaan dari suatu usaha. Kedua, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana dan adanya bahaya kerja di tempat tersebut. Fokus dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ada di 3 poin ini. Tentunya adalah ada Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3 atau SMK 3 di situ. Yang salah satu poinnya adalah ketika suatu perusahaan memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja di situ. Selanjutnya ada Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3, di mana P2K3 ini dilaksanakan pada tempat kerja atau dibentuk pada tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 orang atau lebih, atau pada tempat kerja yang
dia mempekerjakan kurang dari 100 orang, tetapi menggunakan bahan dan proses serta instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, atau pencemaran radioaktif. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, fokus dari tujuan ketiga adalah yang pertama untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Jadi, fokusnya bukan hanya tenaga kerjanya, tapi orang-orang yang mungkin terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada aktivitas yang ada di tempat kerja tersebut. Yang kedua adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Aman dalam artian dia dapat digunakan secara baik, tidak menimbulkan kemungkinan-kemungkinan seperti kebakaran atau peledakan dan sebagainya. Efisien, dia bisa digunakan secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Tiga tujuan ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Di dalam ketiga, ada beberapa hal yang mungkin dia akan terjadi, seperti kecelakaan kerja atau hampir celaka dari suatu hal di situ. Ini dinamakan dengan insiden di sini, yang dalam pengertiannya merupakan sebuah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera atau penyakit akibat kerja ataupun kefatalan dapat terjadi, termasuk insiden-insiden yang bersifat darurat di situ. Itu namanya insiden ketiga. Klasifikasinya sebenarnya ada beberapa, namun yang disampaikan di sini ada dua, yaitu kecelakaan kerja dan nirmis atau hampir celaka di situ. Kecelakaan kerja merupakan sebuah insiden yang dia menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, atau kecacatan, atau kefatalan atau kematian. Nirmis itu merupakan suatu kondisi atau insiden yang dia tidak menyebabkan cedera atau penyakit akibat kerja atau kefatalan, tapi hampir terjadi kecelakaan kerja di situ. Nirmis seperti itu, jadi mendekati, belum sampai ke kecelakaan kerja, tapi dia sudah hampir terjadi di situ. Hierarkinya seperti ini, ya. Dari yang tertinggi sampai terbawah. Bacanya dari bawah ya ini ya. Dari yang paling besar. Kenapa paling besar? Karena dia kejadian ini paling sering terjadi. Nirmis. Ya, paling bawah adalah nirmis. Hampir celaka ini paling sering terjadi. Jadi mungkin dia melakukan suatu pekerjaan, hampir mengalami sebuah insiden dalam pekerjaan itu, tapi dia tidak jadi karena dia sudah paham dengan SOP yang ada. Kemudian naik ke atasnya piramidanya, nilainya sudah berkurang di sini. Ini merupakan suatu insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan. Humannya, tenaga kerjanya dia tidak terluka atau tidak mengalami kecelakaan, tapi yang rusak adalah alat atau bahannya. Di atasnya lagi ada yang lebih kecil lagi, yaitu nilainya di bawahnya yang sebelumnya. Itu merupakan kecelakaan kerja yang menimbulkan dampak yang ringan. Itu cukup kecil, seperti itu. Yang lain adalah kecelakaan kerja yang menimbulkan dampak yang fatal atau kematian.
Step ini merupakan suatu hal yang sering terjadi di dunia kerja. Apapun itu dunia kerjanya. Jadi dia seringkali mengalami hampir celakanya atau mengalami suatu insiden yang menimbulkan kerusakan pada alat atau bahan yang dimiliki. Kemudian mungkin setelah dia tetap nekat saja, dia mengalami sebuah cedera ringan di situ, mungkin lecet atau mungkin terluka sedikit seperti itu. Dan ketika dia tetap nekat lagi, dia mengalami sebuah kecelakaan yang fatal. Grafik ini berhubungan dengan teori efek domino yang dijelaskan oleh H.W. Hendrick, di mana penyebab dasar dari kecelakaan kerja merupakan kurangnya prosedur atau aturan. Jadi tenaga kerjanya kurang paham dengan prosedur atau aturan yang harus dikerjakan di dalam pekerjaannya itu. Kemudian kurangnya sarana penunjang di dalam pekerjaan itu. Seperti mungkin pekerjaannya dia membutuhkan api, tapi tidak ada apar atau pemadam api di dekatnya, sehingga sarananya masih belum terlengkapi dengan baik. Kemudian kurangnya kesadaran. Manusia itu orang tempatnya lupa. Jadi terkadang dia kurang sadar dengan apa yang sedang dia kerjakan. Resiko-resiko yang mungkin timbul dari apa yang sedang mereka kerjakan di situ. Yang lain adalah kurangnya kepatuhan. Sudah menjadi sifat dasar manusia bahwa ketika dia diberikan sebuah aturan yang mengikat, ada sebuah insting untuk berbelok atau kurang patuh di situ. Seandainya setiap orang mempertimbangkan resiko yang timbul dari apa yang mereka lakukan, maka dia akan tetap patuh dengan apa yang sudah diaturkan di situ. Kemudian ada penyebab tidak langsungnya, yaitu faktor pekerjaannya sendiri yang mungkin dia mempunyai resiko yang cukup tinggi, dan juga faktor pribadi dari orangnya. Mungkin orangnya sedang galau, banyak pikiran, moodnya kurang bagus, sehingga dia kurang memperhatikan resiko-resiko yang mungkin terjadi dari pekerjaannya. Selanjutnya ada penyebab langsungnya. Penyebab langsungnya mungkin ada beberapa hal yang terjadi di situ, yaitu tindakan dari pekerjaannya yang tidak aman, serta kondisinya yang tidak aman. Kondisi yang tidak aman seperti dia mengerjakan pada kondisi cuaca yang buruk seperti itu. Dia mengerjakan kelistrikan pada area yang banyak genangan airnya, dan sebagainya. Tiga penyebab ini secara tidak langsung akan menggiring kepada kecelakaan kerja. Baik itu kontak secara langsung dengan bahayanya, sehingga timbul kecelakaan dan timbul cedera dan sebagainya, atau mengalami kegagalan fungsi pada alatnya atau pada perangkatnya, sehingga menimbulkan berbagai macam kerugian yang ada. Baik kerugian di sisi humannya atau manusianya, kerugian di bagian alatnya atau peralatan yang dikerjakan, materialnya, maupun lingkungan yang mungkin mengalaminya. Semua hal ini dijelaskan dalam teori efek domino yang dimiliki oleh H.W. Hendrick. Kecelakaan kerja, dia pasti memunculkan namanya kerugian dari kecelakaan kerja. Dalam sebuah teori gunung es, mungkin yang terlihat dari sebuah kecelakaan kerja yang mengalami kerugian adalah tenaga kerjanya, sehingga dampaknya kepada biaya langsung yang mungkin timbul dari kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja itu, seperti biaya pengobatan atau biaya kompensasi di situ nanti. Namun di belakangnya sebenarnya banyak kerugian-kerugian lain yang secara tidak langsung juga timbul
ketika kecelakaan kerja itu terjadi. Seperti contohnya kerusakan alat dan mesin. Ini dia tidak diasuransikan atau tidak ada kompensasinya di situ. Kemudian gangguan terhentinya produksi, seperti di perusahaan itu kan, dia kan proses produksinya berlangsung terus menerus seperti itu. Ketika dia terganggu atau ada kecelakaan kerja, maka dia terhenti proses produksinya. Kemudian pembayaran gaji untuk waktu yang hilang di situ nanti, ngitungnya bagaimana? Terus kalaupun nanti pekerjaan itu harus diganti, maka dia ada lembur. Pekerjaan yang tadi berhenti tadi, ketika diganti, maka dia ada lembur di dalamnya. Jika muncul yang namanya biaya lembur. Dan sebagainya yang lainnya. Di mana biaya-biaya ini, dia tidak dikompensasikan oleh asuransi atau sejenisnya. Jadi ini yang namanya gunung es dari kecelakaan kerja. Yang kelihatan mungkin cuma biaya langsung aja ya, biaya pengobatan, kompensasi, perawatan dan sebagainya. Namun bagi perusahaan dia juga harus menanggung biaya tidak langsungnya. Yang dimana biaya tidak langsung itu dia tidak bisa dikompensasikan. Karena itu ada upaya untuk pencegahan dari kecelakaan kerja di dalam dunia kerjanya. Berbagai macam upaya ini akan kita bahas pada section selanjutnya di sana nanti. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Saya akhirkan dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.